Hai teman-teman, jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai dua materi pembahasan, yaitu yang pertama cost complementarity dan yang kedua produce the input internally. Namun sebelum kita masuk dalam materi pembahasannya, ada motivasi di mana Bill Cunningham mengatakan fashion is the armor to survive the reality of everyday life. Dan juga ada motivasi dari Yves Saint Laurent mengatakan fashion fade, style is eternal. Yang pertama ialah cost complementarity. Cost complementarity adalah istilah dalam ilmu ekonomi yang mengacu pada situasi di mana dua atau lebih produk atau faktor produksi diproduksi secara bersama-sama dengan biaya produksi yang lebih rendah daripada jika produk atau faktor produksi tersebut diproduksi secara terpisah. Dalam hal ini, produk atau faktor satu akan meningkatkan efisiensi produksi produk atau faktor lainnya. Sebagai contohnya ialah tas dan sepatu, di mana tas dan sepatu juga bisa saling melengkapi secara cost complementarity. Jika perusahaan memproduksi tas dan sepatu, maka produksi tas dan sepatu bisa memanfaatkan bahan yang sama seperti kulit dan bahan sintetis lainnya, sehingga bisa mengurangi biaya pembelian bahan baku. Contoh soalnya ialah bisa diasumsikan bahwa cost function dari perusahaan Lancaster yang memproduksi dua barang yang diberikan adalah sebagai berikut, di mana C sama dengan 100 dikurangi 0,5 Q1 dan Q2 ditambah Q1 pangkat 2 ditambah Q2 pangkat 2, di mana perusahaan ingin memproduksi 5 unit tas dan 4 unit sepatu. Selanjutnya ialah contoh soal 5.6. Nomor 1, apakah ada keterkaitan antara biaya produksi kedua barang? Apakah terdapat ekonomi ruang lingkup? Yang kedua, perusahaan Lancaster sedang mempertimbangkan untuk menjual anak perusahaannya yang memproduksi sepatu kepada perusahaan Spencer. Dalam hal ini, perusahaan Lancaster hanya akan memproduksi tas. Apakah yang akan terjadi pada biaya produksi perusahaan Lancaster jika tetap memproduksi 5 unit tas? Untuk pembahasannya ialah yang pertama untuk nomor 1, untuk fungsi biaya ini A sama dengan minus 1/2 lebih kecil 0, sehingga memang terdapat keterkaitan antara biaya produksi kedua barang. Untuk mengecek apakah ada ekonomi ruang lingkup, kita harus menentukan apakah F kurang A Q1, Q2 lebih besar dari 0. Hal ini jelas benar karena A lebih kecil daripada 0. Pada masalah ini, dengan demikian terdapat ekonomi ruang lingkup dalam produksi 5 unit tas dan 4 unit sepatu. Selanjutnya ialah untuk pembahasan nomor 2. Untuk menentukan apa yang terjadi pada biaya produksi perusahaan Lancaster jika menjual anak perusahaannya yang memproduksi sepatu ke perusahaan Spencer, kita harus menghitung biaya produksi dalam skenario yang berbeda. Dengan menjual anak perusahaannya, perusahaan Lancaster akan mengurangi produksi dari sepatu dari 4 unit menjadi 0 unit. Karena adanya keterkaitan antara biaya produksi kedua barang, hal ini akan meningkatkan biaya marginal produksi tas. Perhatikan bahwa total biaya produksi perusahaan Lancaster untuk memproduksi 5 unit tas ini akan turun dari C 5,4 sama dengan 100 dikurang 10 ditambah 25 ditambah 16 sama dengan 131. Untuk C 5,0 sama dengan 100 ditambah 25 sama dengan 12. Tetapi biaya bagi perusahaan Spencer untuk memproduksi 4 unit sepatu adalah C 0,4 sama dengan 100 ditambah 16 sama dengan 116. Biaya perusahaan Lancaster akan turun hanya 6 pound sterling ketika berhenti memproduksi tas, dan biaya perusahaan Spencer untuk memproduksi 4 unit sepatu akan menjadi 116 pound sterling.
Biaya gabungan dari dua perusahaan untuk memproduksi output yang awalnya diproduksi oleh satu perusahaan akan jadi 110 pound sterling lebih banyak dari biaya produksi oleh satu perusahaan saja. Produce the inputs internally. Apa sih itu produce the inputs internally? Nah teman-teman, jadi produce the inputs internally ini adalah konsep di mana perusahaan memproduksi bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat produk akhirnya. Ini juga dikenal sebagai integrasi vertikal. Dengan cara ini, perusahaan tidak perlu bergantung pada perusahaan lain untuk menyediakan bahan baku yang diinginkan. Kita masuk dalam contoh soal 6.1. Untuk menentukan apakah transaksi berikut melibatkan pertukaran langsung, kontrak, atau integrasi vertikal. Yang pertama, perusahaan Lancaster memiliki kewajiban hukum untuk membeli 300 cm bahan kulit setiap tahun selama 3 tahun ke depan dari perusahaan York. Harga yang dibayar pada tahun pertama adalah 200 pound sterling per sentimeter, dan harga meningkat selama tahun kedua dan ketiga dengan persentase yang sama dengan indeks grosir yang naik selama tahun-tahun tersebut. Kedua, perusahaan Lancaster membeli 300 cm bahan kulit dari perusahaan yang memasang iklan di bagian belakang majalah tas. Ketiga, perusahaan York memproduksi aksesoris sendiri dan bahan kulit untuk tas pribadinya. Untuk jawabannya ialah nomor 1, perusahaan Lancaster menggunakan kontrak untuk membeli bahan kulit. Kedua, perusahaan Spencer menggunakan pertukaran langsung untuk memperoleh bahan kulit. Jawaban ketiga, perusahaan York menggunakan integrasi vertikal untuk memperoleh bahan kulit dan aksesorisnya. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Kiranya apa yang telah kami presentasikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih teman-teman.